Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar untuk tema 1, subtema 3, pembelajaran yang kelima. Kita akan membahas mengenai kelainan, gangguan penyakit otot, dan komik. Selanjutnya, kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar anak-anak sedang berolahraga. Ada yang bermain lompat tali, ada yang bermain sepak bola, ada yang bermain tenis, dan ada yang bermain bola bersama teman-temannya. Dengan berolahraga, maka otot kita akan menjadi lebih lembut. Olahraga ini juga sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Jadi usahakan untuk rutin berolahraga meskipun kondisi sekarang kita masih tetap harus stay di rumah atau lebih banyak di rumah. Dapat melakukan olahraga ringan seperti pemanasan atau untuk melenturkan otot-otot pada tubuh kita saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam kelainan gangguan penyakit otot. Nah, ada beberapa yang akan kita pelajari. Nanti ada hipertrofi, ada atrofi, ada stiff atau kaku leher, dan kemudian ada tetanus. Kita mulai dulu dari hipertrofi. Apa itu hipertrofi? Hipertrofi merupakan kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Jadi hipertrofi ini karena aktivitas yang berlebihan. Kalian bisa lihat di sini, ini adalah otot yang normal. Sedangkan yang ini sedikit lebih membesar. Nah, ini namanya hipertrofi. Kalau kalian bisa lihat luarnya seperti ini. Ini yang biasa, yang normal. Nah, ini adalah contoh hipertrofi. Biasanya ini ada pada atlet-atlet binaraga. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan ke yang kedua, yaitu atrofi. Apa itu atrofi? Atrofi adalah kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot menurun. Hal ini disebabkan karena adanya penyakit polimilitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Nah, kalau tadi hipertrofi itu ototnya membesar, kalau atrofi ini ototnya yang mengecil. Kemudian ada stiff atau kaku leher. Kaku leher ini karena adanya peradangan otot trapesius akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Kalian bisa lihat di sini. Nah, biasanya ada di bahu sebelah sini. Kemudian selanjutnya ada tetanus. Tetanus ini adalah kelainan otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kaku dan kejang-kejang. Nah, kakunya otot ini sampai menyebabkan rahang penderita ini mengatup rapat dan tidak bisa dibuka. Kalian lihat di sini. Karena kejang-kejang itu tadi, jadi mulutnya mengatup rapat seperti ini, susah untuk dibuka. Nah, selanjutnya, pernahkah kalian mengalami sakit leher setelah bangun tidur? Beberapa orang menyebutkan sakit leher setelah bangun tidur itu dengan istilah salah bantal. Nah, ini ada cara agar terhindar dari salah bantal. Yang pertama, posisi tidur harus nyaman terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan terlalu keras. Kemudian yang ketiga, jangan tidur menggunakan, maaf itu bukan kupas tapi kipas. Jangan tidur menggunakan kipas angin yang mengarah langsung ke tubuh kita. Yang keempat, pada saat tidur ini usahakan tidak satu posisi saja. Jadi kalian berganti posisi, kadang miring, kadang terlentang. Jadi tidak hanya miring terus atau terlentang terus. Nah, kemudian yang kelima, jangan tidur di atas kasur yang sangat keras. Selanjutnya, kalian perhatikan di sini, kita akan membahas untuk materi selanjutnya yaitu mengenai komik. Tentunya kemarin kalian sudah paham ya, karena kemarin sudah praktek juga untuk membuat komik sederhana. Ini adalah contoh dari apa yang sudah kita pelajari tadi, yaitu komik mengenai salah bantal. Ini sedikit mengingatkan, jadi komik itu merupakan bentuk seni yang menggunakan gambar ilustrasi yang disusun sehingga membentuk jalinan cerita. Nah,
Biasanya untuk komik ini dilengkapi oleh teks untuk memperjelas gambar. Teksnya ini dibuat dalam balon-balon kata seperti ini. Nah, ini adalah balon-balon katanya. Komik ini biasanya dapat kita temukan di majalah, di surat kabar, atau bahkan sudah dalam berbentuk buku. Nah, selanjutnya, ini adalah ciri-ciri komik. Jadi ciri-ciri komik yang pertama adalah hadir untuk menyampaikan pesan cerita. Kemudian yang kedua adalah proporsional. Maksudnya proporsional di sini adalah teks dan gambar ini membuat pembaca seakan terlibat langsung ke dalam cerita. Kemudian yang ketiga, ini menggunakan bahasa percakapan. Jadi bahasa yang digunakan dalam komik ini adalah bahasa sehari-hari yang mudah dipahami. Nah, yang keempat, yaitu dapat bersifat kepahlawanan. Umumnya, isi cerita komik ini cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Dan yang kelima, yaitu penggambaran wataknya ini sederhana. Tujuannya adalah agar pembaca ini lebih memahami pesan yang ingin disampaikan oleh cerita. Dan ciri-ciri komik yang terakhir adalah mengandung humor. Selanjutnya, ini adalah tugas untuk hari ini. Ada 4 soal. Yang pertama, kalian tuliskan atau jelaskan secara singkat saja 4 kelainan atau gangguan otot yang tadi kita sudah pelajari. Kemudian yang kedua, tuliskan 3 cara yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari cedera otot. Apa yang bisa kita lakukan sebelum olahraga kita harus bagaimana, atau mungkin saat akan mengangkat barang kita harus bagaimana. Nah, minggu kemarin juga Bu Arin sudah jelaskan, ini sedikit mengulang saja. Kemudian yang ketiga, tuliskan ciri-ciri komik secara singkat saja. Yang keempat, ini ada 1 paragraf. Kalian tulis ide pokok paragraf yang Bu Arin berikan ini. Nah, ini ada 1 paragraf. Kalian tentukan ide pokoknya. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya.